kenalin nama gue Wawa. Dan nama gue Kaira. Dan Kak, hari ini kita bakal bahas apa nih? Kita hari ini tuh bakal bahas tentang fenomena olahraga Gen Z. Oke, ini ada labelingnya ya, olahraga tapi di Gen Z gitu Gen ya? Z ini. Oke. Kira-kira olahraga apa aja sih yang sekarang tuh lagi terkenal di kalangan kita ya? Jujur, Masih Gen Z nih. yang sering lewat FYP gue tuh Iya. lari sih. Lari culture ya? Lari culture. Iya, that's it. Selain lari itu ada pilates. Kayak abis Yes. pilates minum Matcha. Itu tipikal ciwi-ciwi banget ya. bener banget. Abis itu pasti juga lu pasti pernah dengar tenis dan juga padel. Itu sumpah Itu sering banget. Apalagi Yes. kalau main itu sama circle-circle Parah, asli. Jadi kita hari ini bakal bahas itu ya. Ternyata Bahas ada olahraga apa aja sih yang terkenal di kalangan Gen Z. Dan jadi orang-orang tuh bilang katanya itu sebenarnya FOMO apa enggak sih? Nah, itu kita bakal bahas hari ini ya. Oke, mungkin kita hari ini bakal bahas dari olahraga yang paling simpel sebenarnya, yaitu lari. Bener, Ya. lari. Lo sendiri Kai, lo sebenarnya suka lari gak nih? Jujur, gue tuh suka banget sama lari. Suka, oke. Tapi karena banyak orang yang FOMO nih. Jadi orang tuh banyak yang FOMO tentang outfitnya, Wak. Oke. Jadi larinya 4 kilo tapi outfitnya 4 juta gitu. Jadi kita oke. nih tentang outfit. Tentang outfit ya, Itu jadi dia, ya. heeh. Di samping pakai outfit ya, lu pasti tahu aplikasi Strava dong ya. Duh, tahu banget lagi. Ya banyak kan? banget Banyak di banget ya story gitu-gitu tuh ya. lewat. Iya, biasanya orang tuh pengen banget timbang pelari culture gitu kan. bener Kayak pakai baju-baju yang kayak keren-keren. Keren-keren. Kalau Ini sekarang 1 tuh juta nih. trennya tuh namanya running in company. Asli, ini Running. 1 juta nih, 1 bawaannya juta. 1 juta nih. Topi aja bisa 2 juta lebih Kaos gitu. kaki aja, Wak. Kaos kaki ya Bisa sekarang ya. 1 juta gitu. Gila. Bahkan dengan aplikasi Strava, orang tuh nggak cuma bakal beli premiumnya Strava. Itu bener banget. Premium loh, Premiumnya. cuman buat di-upload, terus nanti ditulis tuh pace-nya cepet, terus kayak misalkan kilometer 10 kilo tapi pace-nya cuma 5 gitu kan ya. Bahkan, Wak, gue tuh sering banget nih ngeliat di TikTok katanya banyak yang joki Strava. Joki Strava. Joki Strava. Oke, gue pernah denger banget itu. Olahraganya di joki. Saking segengsi itu ya. Saking segengsi itu buat Iya. kefomoan. Namanya juga serang olahraga, terus sebenarnya olahraga kan itu tujuannya tuh baik ya. Tujuannya Emang itu baik. buat sehat. Sehat, apalagi di kalangan kita Gen Z yang apa-apa serba elektronik, apa-apa serba internet. Kalau misalnya kita mau olahraga itu sebenarnya bagus banget kan buat Bagus tubuh kan. bagus banget. Tapi sekarang tuh malah kenapa ya? Orang tuh jadi jatuh ke gengsi, Gengsi gitu. dan FOMO jatuhnya. Dan sekarang bahkan bukan mengenai lari-lari doang ya. Orang tuh kadang lari tuh misalkan cewek-cewek tuh pengen pakai baju yang koket, yang lucu-lucu, Lucu. estetik gitu ya. Tapi pengen kayak, aduh gue lagi hidup sehat. Iya, pengen lucu-lucu pakai misalkan pakai baju warna pink. Gimana sih Lululemon plus Stanley ya? Alo yoga. Itu wah tipikal ciwi-ciwi olahraga banget ya. Olahraga. Nah, menurut lo deh, nih misalkan Alo Pilates, terus juga botol minum Stanley, itu kan itu udah klik banget sama salah satu Itu olahraga yang udah gue klik sebutin. banget, itu Yaitu Pilates. Kalau lu sendiri, lagi deh gue tanya, lu suka Pilates itu pernah nyoba Pilates Kalau gak? gue suka Pilates. Suka Pilates, oke. Tapi kalau di Langor belum ya, Belum nemu nyobain, ya? belum nemu. Oke. Itu sebenarnya enak gue akuin. Cuman emang untuk harga itu mahal. Beda ya. Dan iya, itu dia. Dan untuk ciwi-ciwi, apalagi ciwi-ciwi gengsinya Yes, banget yes, gak yes, sih? yes. Kalau lu nggak make stand gitu kayak belum Beda, nyampe. udah belum nyampe. Itu Ya, belum dia. Pilates gitu Iya. ibaratnya ya. Gila. Kalau matrasnya lu belum Lululemon gitu. Nah, itu ibarat kata udah bare minimum ciwi-ciwi Bare banget ya. minimum. Bare minimum ciwi-ciwi Pilates. Iya. Udah gitu nih, kurang lengkap kalau misalnya abis Pilates kita nggak minum matcha. Wah, itu fix banget. Itu minuman udah kayak minuman nasional ciwi-ciwi Pilates Itu kali ya. minuman air putihnya cewek-cewek. Air putih ciwi-ciwi, bener banget. Udah gitu biasanya ciwi-ciwi abis, kan biasanya kalau misalkan di tempat Pilates tuh di video sama instrukturnya ya, kakinya udah segini demikian gimana rupa kaki di kan. atas, kepala di bawah. Iya. Jangan lupa di story. Saya sudah Pilates. Waduh, itu bener banget Gila. lagi. Di samping Pilates ada tuh orang mirip-mirip sama yoga. Kalau gue pribadi, gue tuh pernah nyobanya yoga. Dan gue tuh sempet pengen nyoba kayak upload ke story, tapi ternyata gue nggak kuat Kai. Waduh. Itu kayak bukan olahraga gue ternyata. Karena lagi dan lagi, ini kan balik lagi ke olahraga ya. Olahraga itu kan tujuannya buat menyehatkan tubuh. Nah, Pilates sama yoga itu kadang di underestimate sama orang-orang. Lu tau gak kenapa? Kenapa tuh? Gini, kan biasanya kalau olahraga orang tuh ibaratnya bawa beban atau misalnya ada equipment yang panjang atau equipment yang berat gitu kan. Nah, ternyata kalau yoga sama Pilates sendiri itu kita susahnya karena kita ngangkat beban tubuh kita sendiri, iya kan? Iya, itu banget, bener. Kalau lu sendiri pengalaman Pilates lo yang berkesan kira-kira kayak gimana? Pengalaman
pilates gue yang berkesan itu first time gue pilates. Oke. Itu gue kira bakalan kayak ini olahraga gampang. Karena apa cuman sih? gini, Cuman narik-narik gini, doang gitu ya, narik-narik atau kaki. kakinya ke atas gitu Iya. kan. Itu waktu itu gue cobain reformer karena Oke. kan pilates tuh sebenarnya banyak banget Baik tipenya jenisnya, kan. iya, Iya, jadi gue cobain yang paling simpelnya lah. Oke, for first timer For gitu the lah first ya. timer. Nah, tapi ternyata itu susah banget. Susah. Bahkan gue akuin pun itu lebih susah daripada kita nge-gym, Wak. Daripada gym, Iya, gym daripada yang biasa kita pakai angkat beban itu dia lebih susah. ini lebih susah karena itu dia kita ngangkat dari beban tubuh kita sendiri. Udah gitu harus menyeimbangkan juga. Bener gitu banget, kan. bener Iya, banget, bener iya, banget. iya. Betul tuh teman-teman, kita nggak boleh nge-underestimate olahraga yang dilihat sebenarnya easy gitu. Iya, benar. Tapi pada kenyataan yang nggak segampang itu, Iya. teman-teman. Jadi sebenarnya gue tuh benar-benar keren banget gitu lah sama cewek-cewek yang pilates karena sebenarnya pilates tuh olahraga yang susah. Salah satu yang susah ya. Ya mungkin walaupun trending terkenal tapi ada sisi baiknya juga lah Sisi ya. baiknya dari kefomoan-fomoan mereka Yes. gitu ya, atau kita juga mungkin sebenarnya kita kena nih Kita tapi kena sih. at least kita penasaran untuk nyoba olahraga gitu loh ya. gitu ya. Iya, Penasarannya sama olahraga. Nah, bagus dong berarti ya. Nah, itu kita bakal bahas di akhir lagi nih. Nah, Kai, tadi kita udah bahas tentang pelari culture. Udah bahas juga tentang pilates dan juga yoga. Nah, coba kita tebak gambar ya. Tebak gaya. Nih gue gimana nih? Waduh, itu kok kayak Main apa nih? main apa itu ya? Main raket nih. Aduh, raket bulu Olahraga tangkis apa? bukan ya, bulu tangkis. Bukan bulu tangkis. Aduh, gue tahu. Apa kayak? Padel, bener banget. Padel. Ini tuh salah satu olahraga yang memang lagi naik banget nih. Sekarang ya, Khususnya sekarang. Bahkan orang sampai banyak banget restoran ataupun lahan-lahan yang tutup untuk dibangunin lapangan padel. Artis-artis, Parah, selebgram, yes. gitu. Bahkan artis-artis maupun artis Gen Z aja Punya sendiri bahkan Iya. yang bangun sendiri Mereka gitu lapangan sendiri padel ya. gitu, dari kalangan umur berapa aja gitu. Sekarang orang Penasaran nyoba ya. penasaran nyoba. Dan orang tuh kadang membandingkan padel dengan tenis. Beda Oh dengan iya, tadi pilates, itu, orang bener membandingin sama yoga. Sekarang Kalau misalnya padel dibandingin sama tenis. Kayak mereka ada mirip-miripnya mirip-mirip. gitu. Ya gimana sih, kan bolanya sama ya. Bola Bola sama. tenis ball, terus Raket- courtnya mirip-mirip. courtnya mirip, cuman Beda di raketnya aja beda. Kalau gue pribadi gue pernah nyoba padel. Coba padel, gimana tuh rasanya padel? Menurut gue susah. Wah. Menurut gue susah. Karena katanya tuh kebanyakan orang bilang padel tuh lebih gampang dari tenis. Menurut Nah, lo gimana tuh? kalau menurut gua udah pernah coba tenis dan juga padel. Menurut gua kalau misalkan dari raketnya sendiri nih ya, yang beda ya. Kalau raketnya sendiri, tenis itu menurut gue walaupun dia lebih gede gitu ya dan lebih berat sebenarnya, tapi dulu tuh gue sangat udah sering latihan gitu loh sih kalau misalkan tenis gitu lah ya. Iya. Dan tenis tuh juga kadang orang courtnya di outdoor mungkin gitu kali ya. outdoor, Dan jadinya mungkin lebih enak gitu gerakannya. Kalau misalkan padel, kenapa menurut gue lebih susah? Menurut gue dari raketnya aja tuh nih gue nggak familiar. Raketnya tuh kan dia unik ya. Ya foam gitu ya, foam bukan tebel raket gitu. yang kayak bulu tangkis. Iya, bukan. beda ya. Udah nggak ada kayak senasternya, Iya, nggak ada. senar itu nggak ada. Beda banget. Udah gitu peraturannya tuh menurut gue cukup unik. Wah, jadi gimana kita tuh harus dari bola yang misalnya kita di court sebelah kanan ya, terus misalkan yang di sebelah sana kita harus mukulnya itu miring, harus diagonal dan nggak boleh lurus gitu loh. Dan menurut gue peraturannya ini cukup unik tapi menarik sih menurut gue. Dan ini kita nggak bisa bilang olahraga Gen Z banget juga sih, karena artis-artis yang udah umurnya beda sama kita ya, udah di atas kita tuh banyak banget kan yang nyoba kan. Dan kalau katanya nih ya, Yes. padel tuh benar gak sih kayak mainnya tuh kita harus bareng sama temen gitu. Bener. Mainnya ganda ya, Bener bukan banget. sendiri. Bener Beda banget, sama bener. tenis bisa atau sendiri bulu ya. tangkis. Masih bisa tunggal gitu ya. Kalau misalnya itu kayaknya kita udah sering lihat gak sih orang-orang nge-upload yang kayak tennis date gitu kan ya. Tennis date atau Maksudnya with friends ya, padel with sama friends, circle gitu ya, teman-teman banget. circle. Jadi kan tuh orang bilang katanya kalau misalkan circle lo belum main padel bareng itu belum ajib. Itu belum ajib, Belum ajib. belum ajib dan belum nyampe. Belum banget Iya. katanya. Belum nyampe ke Yes. gengsiannya ya. Gengsinya udah kalah gitu loh, Udah berarti kalah, gak nyampe banget. Kayak orang-orang tuh bilang kayak, aduh kalau misalkan lu belum padel, belum tenis sama temen lo, ya itu kalah banget. Itu menurut kalah gue. banget. Itu lu bokur. Bokor ibarat kita Jadi, sekarang ya. kita harus ikut padel dulu biar gak bokor kali Wak. Oke, Kalau di mungkin zaman kita sekarang. cari kali ya padel di Jatinangor Ada ya. nggak ya padel di Jatinangor? Mungkin itu tugas kita next ya, Wah, kita bakal mungkin cari next kali bakal cari ya, ya. guys. Oke, tadi kita udah nyebutin banyak banget soal olahraga-olahraga. Dan satu hal nih yang melekat dengan semua olahraga dan Gen Z juga adalah FOMO. FOMO. Fear of missing out. Udah ya sering kayak. banget itu gue Iya. denger.
Sebenarnya nih kalau misalkan menurut lo ya, FOMO dalam ranah olahraga tuh jadinya positif atau negatif sih gitu? Menurut gue sih ya, FOMO dalam ranah olahraga sebenarnya tuh Gen Z kan banyak banget FOMO nih, FOMO makanan, FOMO barang-barang, lah tumbler, bubuk, bubur, tumbler, oke. Tapi untuk kali ini karena FOMO-nya olahraga dan olahraga tuh kan bikin kita sehat. Sehat. Apa sih olahraga yang nggak bikin kita Iya, sehat? bener banget. Dan menurut gue pasti itu FOMO untuk olahraga tuh positif sih. Positif ya, gitu. Walaupun sebenarnya FOMO atau fear of missing out ini sendiri itu tuh bukan positif ya, Iya, lebih ke negatif ya. gitu loh. Karena itu bisa negatif ke diri sendiri Bener juga, banget. maksain diri Maksa gitu. ya, naikin gengsi yang Itu sebenarnya bener banget. nggak harus kita dorong juga sih sebenarnya ya. Terus juga sebenarnya olahraga ini kan yang tadi lo bilang ini kan konotasinya tuh baik ya, apalagi Gen Z yang tadi gue bilang kita apa-apa serba main HP, udah bisa mobile lah ya. Kayaknya kalau misalkan kita FOMO terhadap hal-hal yang baik kayak gini, itu bisa kita contoh ya. Cuman mungkin kita bisa ngebatin sendiri kita nih kayak misalkan kita boleh ngikutin olahraga ya, cuman mungkin tidak sesering ataupun nggak gengsi karena sama teman-teman dan lain-lainnya. Oke. Berarti FOMO itu nggak selalu negatif ya? Nggak selalu negatif. Oke. Mungkin untuk khususnya olahraga nih bisa dimasuk positif ya. Benar, bisa kita bahas lagi nih ya. Kita bahas lagi. Next kita bisa main padel mungkin sama teman-teman kita Main ya. padel sama teman kita. Iya, biar kita jadwalkan. Biar nyampe, biar kita mungkin kita turunin lah gengsi kita nggak usah gengsi. Iya. Oke, tadi kita udah bahas tentang pelari culture dan juga Strava, kita udah bahas padel dan juga tenis, kita udah bahas banyak olahraga lainnya. Kalau misalnya sendiri kan lu paling invest sama olahraga yang apa? Gue jujur gue tuh invest sama olahraga. Gue pengen banget nyobain tenis. Pengen nyobain tenis, oke. Nyobain tenis karena di Jatinangor kebetulan lumayan ya ada ada beberapa ya. Lapangan tenis. Jadi gue pengen nyoba dan gue juga ada raketnya. Oke, Terus jadi lumayan banget ya bisa lumayan coba banget, ya. iya. Sama pilates sih. Pilates, karena kalau ternyata pilates susah gitu. Susah tapi lo suka ya? Suka ya, dan karena cewek-cewek juga Cewek-cewek kali banget ya. Biar nyampe Guys, begitu nyampe. Jadi sebenarnya. ada gitu ya, oke. FOMO itu ada pasti. Kalau gue Kalau lu gimana tuh, Wak? Gue sih pengen banget nyoba padel ya. Walaupun tadi gue bilang susah, cuman padel itu walaupun bentar baru main satu set gue udah keringatan parah. Wah, nah, masa sih? Yes, Gue jadi penasaran juga ya. Mungkin kita jadwalkan ya. Jadwal apa? Biar nyampe. Yes. Itu dia teman-teman, sedikit-sedikit kita bahas tentang banyak banget olahraga dan juga tentang FOMO ya Kak ya. Itu dia tentang FOMO. Kalau misalnya buat lo sendiri, apa pesan lo buat penonton-penonton kita nih tentang FOMO di ranah olahraga ini? Iya, gimana guys? Gimana? Coba komen down below nih. Kalian suka olahraga apa? Dan mungkin kita bakal izin dulu nih. Izin berarti buat cabut kan kita mungkin mau padel dan minum matcha sama teman-teman kita Bener dulu. banget. Oke, thank you semuanya. Aku Awa. Aku Kaira. Dan see you on our next podcast. Bye.